di era globalisasi sekarang ini kita memang harus diusahakan atau dianjurkan, diimbau untuk segala sesuatunya membekali siswa dengan STEM. Apa itu STEM? Kita langsung saja ke materi intinya supaya tidak panjang-panjang, karena kalau teorinya itu memang agak berbelibet dan bahasanya memang bahasa yang diadopsi dari luar negeri. Jadi STEM ini singkatan dari sosial, STEM yang belakang, terus yang depan ini adalah science, jadi ilmu pengetahuan, T-nya teknologi, E-nya engineering, A-nya art, M-nya matematika, saya ulangi lagi yang S-nya yang belakang adalah sosial. Jadi dari depan pembelajaran berbasis STEM ini adalah mengedepankan tentang pengetahuan, teknologi, mesin, kemudian seni, matematika, dan sosial. Jadi diharapkan nantinya kenapa kita berada di kurikulum merdeka ini terus berhubungan sama STEM ini untuk mencetak generasi-generasi supaya nanti lahirnya itu adalah Einstein kecil yang di sana melahirkan sebuah inovasi pembelajaran. Jadinya kita sebagai guru adalah seorang fasilitator. Kita memfasilitasi siswa supaya menjadi generasi yang sangat mengikuti atau bisa diandalkan di masa depan, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa generasi-generasi depan ini, generasi masa depan ini selalu dan sudah harus mengandalkan teknologi. Karena apa-apa sekarang aja kalau kita perhatikan, kita tergantung sekali dengan teknologi. Yang pertama, kita pesan makanan sudah menggunakan GoFood. Terus belum lagi teknologi, kalau kita bayar kita sudah menggunakan kris. Terus lagi, kalau zaman dulu kita kepanasan, kita kipas bambu. Sekarang maunya kipas angin atau AC, iya kan? Terus lagi, selanjutnya kita masuk ke bagian design thinking. Jadi kita bayangkan STEM, hasil teknologi yang kita dapatkan sekarang, kita lihat adalah kemarin saya membeli adalah sebuah sapu, tapi bentuknya bukan sapu, tapi sapunya didorong, jadi langsung nyikrak sendiri. Jadi ada roda, tapi dianya masih manual sebenarnya, belum pakai mesin. Tapi di situ itu sudah masuk ke engineering, yaitu tatanan antara jangan tahu yang dibuat sapunya, sikatnya sepatu itu dipasang di situ di bawahnya. Jadi sapunya, sikatnya sepatu itu muter kayak gini. Di belakangnya sini ada kayak kain apa yang dipakai untuk boneka itu? Flanel. Bawahnya itu flanel. Terus belakangnya lagi ada kayak sikat sepatu muter. Jadi muter gini, sampahnya keputar gini masuk ke sapu. Jadi nyapu langsung nyikrak. Kemarin saya agak-agak sudah sampai segini ya. Kita nyapu kalau biasanya sampai pegawai kita sampai bertol gitu. Nah, itu masih manual. Kalau sudah listrik itu sudah beda lagi. Itu sudah masuknya ke inovasi teknologi. Terus apa hubungannya dengan pembelajaran yang kita lakukan? Diharapkan nanti kalau kita P5, ini yang saya dapatkan saya tidak menjudge apa yang kita lakukan, tapi yang disarankan dari pihak BPPMP atau penjaminan mutu pendidikan yang berada di atasnya kita, yang evaluasi bentuk-bentuk pendidikan yang kita terapkan di sekolah, beliau yang di atas itu mengharapkan nantinya kita untuk P5 kita menampilkan teknologi itu. Jadi kita tidak melulu tentang makanan yang kesannya untuk kayak pameran UMKM.
kemarin kita dapat kritikan karena kenapa P5 lebih mirip ke pameran UMKM kayak gitu. Jadinya semuanya harus diselipin dengan hasil karya siswa. Jadi enggak itu aja. Dan biasanya teknologi seperti ini itu diterapkan enggak semua siswa wajib harus bisa, enggak. Kita hanya memfasilitasi. Misalkan kalau saya mengambil temanya adalah tentang sampah-sampah plastik. Sampah-sampah plastik tentang wadah plastik. Kenapa di kemarin saya mau wadah plastik dan itu mau saya buat ke Aquascape. Harusnya hari ini itu saya mengambil video bersama anak-anak karena kemarin belum selesai. Itu bentuknya Aquascape. Jadi Aquascape itu di sana ada datarannya kayak pemandangan alam, tapi di atasnya ada air terjunnya. Tapi ternyata murid saya tidur, jadinya saya harus mengambil waktu untuk hari Senin untuk mendatangkan siswa lagi. Terus yang kita pelajari sekarang adalah teknologi ini harus berbasis design thinking. Design thinking itu apa? Design thinking itu saya bukakan di sini. Ini langkah-langkah design thinking. Jadinya kita mengambil empati. Misalkan untuk siswa ini model pembelajarannya yang diterapkan adalah model pembelajaran PJBL. Jadi kalau model pembelajaran PJBL yang saya dapatkan kemarin di Malang itu adalah proyeknya tidak diselesaikan dalam 1 hari, tapi proyek itu bisa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan. Misalnya untuk yang STEAM ini, misalkan membuat, kemarin teman-teman saya itu membuat tas yang biasanya untuk ngecas, tapi tasnya berasal dari tutupnya botol mineral, itu disambung-sambung, terus di sana diselipi mesin untuk ngecas atau alat-alat untuk ngecas. Jadinya kita dasarnya adalah di empatis. Empatis ini misalkan latar belakangnya di sekolahan ini apa? Kalau latar belakangnya di SDN nanti, kemarin saya mengambil bahwa mulai baunya air, kita karena saya berhubungan dengan air dan lingkungan sekitar, saya mengambilnya adalah sampah-sampah plastik kotaan yang bekas itu yang kita numpuk, itu saya ambil untuk produk saya. Kemudian sama kualitas air. Jadi saya berharap nanti produk saya ini sekalian bisa untuk filter air. Kemudian kalau jenengan ketika kerupuk, misalkan jenengan mau kerupuknya yang seperti apa gitu. Atau nanti misalkan jenengan mau PJBL yang lain, produknya sepatu dari sampah apa gitu, misal. Dan kemarin teman saya itu sampai ke pengolahan limbah plastik jadi paving blok, jadi paving, beneran paving, jadi bentuknya kotak-kotak paving jadi paving di sekolahnya, sampai seperti itu pengolahannya. Nah itu nanti kita pelajari kalau kita masuk ke bagian kaji sekalian. Kemudian define-nya kita menentukan. Jadi empati sama define ini yang sebenarnya latar belakang kita. Rata-rata latar belakangnya kita adalah sampah. Kemudian ideate ini adalah penjabaran dari apa yang kita mau tentukan. Jadi kita nggak serta-merta kalau menyuruh siswa mau bikin sepatu bisa terbang gitu kan. Sepatu terbang misalkan, kan itu sesuatu yang menurut kita sekarang tidak mungkin, tapi di masa depan itu pasti terjadi.
produknya kita seperti apa. Kemudian untuk tesnya kita mengetes apakah alat ini berguna atau berfungsi atau tidak. Nah, jadi saya tunjukkan, karena kalau saya menunjukkan yang saya gunakan adalah yang saya gunakan di produk saya adalah plastik seperti ini. Ini nanti ditumbuk, kemudian dipasang alat yang kemarin saya gunakan bersama siswa itu 3 kali pengujian, yang 2 kali gagal karena itu kan berhubungan dengan ilmu pengetahuan, berhubungan dengan IPA. Jadi terkadang teori yang kita dapatkan dari sekolah pada zaman dulu dan penerapannya ini nggak jalan. Kayak saya zaman dulu SMA, kita membuat layang-layang sudah diukur sudutnya, sudah diukur berat massa bambunya, malah nggak terbang. Seperti itu. Nah, sama seperti yang saya terapkan ini. Sudah saya perkirakan rumusnya. Secara fisika rumusnya adalah P sama dengan F per A. Ternyata ketika diterapkan ini tidak jalan dengan ruas penapang seperti ini. Jadi kemarin nantinya saya mengubah alatnya menjadi mesin, langsung mesin. Mesinnya seperti ini, mesin akuarium langsung, karena anak-anak saya kira untuk merakit ini pun agak kesulitan. Sudah saya coba, saya cek dulu pertama kali. Jadi ini nanti saya dipasangi filter dan aquascape-nya yang harusnya dipasang di sini. Ini yang harusnya saya buat bersama siswa. Jadi ini produk setengah jadi. Nanti saya teruskan bersama siswa dan akan dibawa ke BPGP Batu bersama teman-teman saya di Jawa Timur. Jadi mohon doanya untuk supaya kegiatan saya lancar dan supaya bisa membawa nama SDM semakin baik. Jadi amin ya rabbal alamin. Karena ini bukan sendiri bagi saya. Kalau saya tidak bagus menyampaikan, berarti nama SDM dipertaruhkan dan nama Kabupaten Sidoarjo juga berada di pundak saya, karena di Sidoarjo hanya yang lolos cuma 3 orang. Itu ceritanya. Dari SDN Waru 2, dari SDN 1. Kemudiannya dari provinsi, dari kabupaten lain. Jadi mohon doanya, kalau ada apa-apa tentang saya tolong disampaikan, nggak usah dirasani karena saya pasti akan jarang masuk sekali di SDN. Teman-teman tahu sendiri, saya ini orangnya colotan sama sini. Oke. Terus nanti kalau misalkan ada tanya-tanya soal kelanjutan STEAM atau misalkan mau membuat proyek, bisa konsultasi sama saya. Karena ternyata produknya teman-teman saya di sana ini benar-benar luar biasa sekali. Anak-anak kelas 1 sudah diajari membuat tempat sampah elektrik. Jadi pakai sensor, tapi alatnya yang memang beli cuma rakit-rakit. Tapi kan idenya itu nggak sederhana. Ini kita harus sekali lagi berpatokan bahwa kita memfasilitasi siswa atau menstimulasi siswa supaya bisa menjadi ekstrem masa depan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita tidak menghujat apapun hasil siswa meskipun hasilnya kolat-kalik kesana kemari. Oke. Jadi saya harapkan nanti yang kita terapkan ke siswa ini adalah hal-hal yang bisa menghasilkan sesuatu dan membekali siswa dengan skill-skill tertentu. Mohon maaf, saya akhiri saja supaya tidak lama-lama karena sudah siang, sudah gugur, waktunya pun sudah sangat panjang yang saya butuhkan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari awal sampai akhir. Kalau ada apa-apa mohon disampaikan sekali lagi. Terima kasih.